Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin melengkapi tugas UAS mata kuliah perpajakan dengan dosen Bapak Oki Prihambodo. Oke, baik, di sini ada satu pertanyaan. Sebutkan 3 syarat saja dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan pajak. Saya akan menjawab, pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. 2. Penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. Dan selain itu, kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atau atas harta dan kewajiban. Kedua, yaitu sebutkan beberapa jenis pajak yang masuk dalam kategori penyetoran pajak dengan waktu penyetoran yang ditentukan. Buat tabelnya maksimal 4 jenis pajak yang Anda ketahui. Di sini ada maksimal 4 jenis. Nomor 1 yaitu PPh pasal 4 ayat 2, setor sendiri. Batas pembayaran paling lambat di tanggal 15 bulan. Berikutnya batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. 2. PPN atas kegiatan pembangunan sendiri. Batas pembayaran paling lambat yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas pelaporannya itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 22 pungutan oleh bendaharawan. Batas pembayaran paling lambat hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. 14 hari setelah masa pajak terakhir itu batas pelaporannya. 4. PPh pasal 22 IPO setor sendiri atau dilunasi bersamaan dengan biaya masuk PPN PPNBM. Batas pembayaran paling lambat yaitu saat menyelesaikan dokumen PIB. 3. Pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak. Sebutkan ada berapa subjek pajak yang dikenakan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah A. Orang pribadi, B. Warisan yang berbagi sebagai satu kesatuan pengganti yang berhak, dan C. Badan, dan D. Bentuk usaha tetap atau BUT. Jawabannya yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat-syarat warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Dan ketiga, organisasi internasional. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Uraikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam subjek pajak dan diperhitungkan yang dikenakan. Ini ada perhitungannya. Dalam penentuan harga pokok produksi perusahaan menggunakan metode full costing karena proses produksi berdasarkan pesanan atau job order costing. Berikut perhitungan harga pokok produksi
BRKT nomor plat K56 yang berlaku pada PT Rahmat Perdana bagi pajak. Biaya bahan baku langsung bahan baku berupa plat baja yang berbentuk lembaran dengan SIS SHPH 2,3 kali 1219 kali 2428. Setiap lembar beratnya yaitu 53,6 kg dan dapat menghasilkan 273 pack, sehingga setiap pack per par beratnya mencapai 2 ons atau 0,2 kg. Harga per kilogram bahan bakunya yaitu 6.950. Jadi untuk membuat 1,1700 pack perlu 1.700 pack kali 0,2 kg atau pack dikali 6.950 yaitu Rp2.363.000. Pengertian pajak penghasilan tidak final ialah sistem pengumuman pajak yang tidak akan memotong sesuatu penghasilan saat itu juga. Wajib pajak akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak, sehingga transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun telah selesai. Di sini ada objek pajak PPh tidak final. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau peroleh. Hadiah dari pekerja atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjual atau karena pengalihan harta. Dan 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Berikutnya bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya dividen, dan selanjutnya lagi ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan terakhir sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sebutkan 3 pengurangan pajak yang tidak diperkenankan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau pemungutan dana cadangan, kecuali itu ada cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan ajak piutang. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan terakhir cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.